Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri sekaligus bocoran nanti malam episode 11 November 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat di sini Mbak Jihan dia pergi ke rumahnya Neratu dan dia juga mengatakan kepada Dewa bahwa Mbak Lia itu pergi ke rumahnya Tante Merlin. Di sini singkat cerita Dewa juga sangat marah benar kepada Mbak Lia. Pas lagi dia ngobrol sama Dewa sama Mbak Jihan, di sini datanglah Bu Farah. Bu Farah juga dia sangat geram dan marah kepada Tante Merlin. Singkat cerita Dewa, Nana sama Bu Farah dan Mbak Jihan juga dia pergi ke rumahnya Tante Merlin karena Mbak Lia gara-gara dia pekerjaannya ditinggal-tinggal terus di kantor Cahaya Nanjak pasti gara-gara Tante Merlin. Lalu di sisi lain Tante Merlin dia mau mengetuk kamarnya Mbak Lia, tiba-tiba Mbak Lia juga keluar. Singkat cerita Mbak Lia juga diajak jogging oleh Tante Merlin. Di sini Tante Merlin sudah siap-siap mau jogging dan Mbak Lia juga datang dari rumah sudah siap-siap mau berangkat. Tiba-tiba datanglah Dewa, Bu Farah, Nana dan Mbak Jihan. Terjadilah di sini Dewa sama Mbak Lia juga cekcok. Di sini juga Bu Farah juga dia sangat geram kepada Tante Merlin. Terjadilah Bu Farah juga dia cekcok sana sama Tante Merlin dan Tante Merlin juga dia tidak terima karena dia disalahkan terus oleh Bu Farah. Singkat cerita di sini Mbak Lia juga akhirnya dia kerja lagi di kantor Cahaya Nanda. Lalu keesok harinya singkat cerita di sini Dewa, Mbak Lia dan Jihan juga sampai ke posko di mana jatuh pesawat yang ditumpangi oleh Pak Fajar. Singkat cerita Dewa, Mbak Lia dan Jihan juga ikut mencari Pak Fajar sama tim besar. Lalu di tengah perjalanan ketua tim besar juga ngomong kepada anggotanya, kita harus berpencar mencarinya, kata ketua tim besar ini. Lalu singkat cerita pencarian juga berpencar. Di sisi lain Mbak Lia dia sangat kaget dan terkejut melihat sal yang ada di atas pohon. Gak lama kemudian dia juga mengambil sal itu yang ada di atas pohon. Dia juga sangat yakin ini salnya Mas Fajar. Wah, ini kenangan dan ulang tahunnya pernikahan saya dulu, kata batinnya Mbak Lia. Lalu Mbak Lia juga dia langsung mengikatkan sal itu ke pinggangnya karena gak lama kemudian datanglah rombongan tim besar. Lalu singkat cerita tim besar juga sampailah ke tempatnya Mbak Lia dan tim besar juga nanya kepada Mbak Lia, bagaimana Mbak Lia menemukan tanda-tanda di sini? Enggak, kata tim besar. Lalu di sini Mbak Lia juga malah menjawab, jangan Pak Fajar itu masuk ke jungkrang ini, kita harus cari ke jungkrang ini, kata Mbak Lia. Di sini ketua tim besar juga dia malah marah kepada Mbak Lia. Kalau orang masuk ke jungkrang ini tidak akan selamat karena di dalam jungkrang ini ada sungai dan banyak buaya dan banyak binatang-binatang buas, kata ketua tim besar itu. Lalu singkat cerita di sini nggak lama kemudian mau turun hujan dan di sini juga ketua tim besar juga ngomong kepada anggotanya, kita pergi dulu, pulang dulu ke posko karena ini mau hujan, kata ketua tim besar itu. Lalu keesok harinya untuk episode selanjutnya bocoran nanti malam terlihat di sini Mbak Lia dia pergi untuk turun ke jungkrang itu untuk mencari Pak Fajar. Untung Dewa juga mengikuti Mbak Lia. Di sini Mbak Lia juga mau jatuh ke jungkrang itu, untung Dewa dengan sigap dia menolong Mbak Lia. Singkat cerita mereka juga dia turun ke jungkrang itu berdua. Lalu di sini Mbak Lia juga dimarahin oleh Dewa. Mbak Lia juga di sini tidak menjawab dengan ocehan Dewa. Dewa juga ngomong kepada Mbak Lia, saya heran sama kamu itu belum kenal sama Pak Fajar kok kamu benar-benar kayak orang sudah kenal aja membela Pak Fajar, kata Dewa kepada Mbak Lia. Saya sangat tidak yakin kamu tidak kenal sama Pak Fajar, kata Dewa kepada Mbak Lia. Mbak Lia juga sangat kaget dan terkejut. Lalu di sini Dewa juga ngomong lagi kepada Mbak Lia, kamu itu kalau mau selamat kamu diam kamu, kata Dewa kepada Mbak Lia. Mbak Lia juga sudah pikiran buruk kepada Dewa karena Dewa itu kayak dia mau ngejelekok pipinya padahal dia itu mau mengambil ada kalajengking di belakang dia. Singkat cerita di sini juga kalajengking yang ada di belakangnya Mbak Lia juga dibuang oleh Dewa. Dan terlihat Mbak Lia juga sangat ketakutan karena Dewa
takut dia menjelekok pipinya. Di sini pas dia mau mengambil kalajengking itu, di sisi lain terlihat Papajar yang dia melihat Dewa sama Balia sangat kaget dan terkejut, dan dia juga berteriak-teriak kepada Dewa. Di sini saya, kata Papajar sambil dia berteriak-teriak kepada Dewa sama Balia. Di sini Papajar juga dia belum melihat ada Balia di sana. Lalu di sisi lain di rumahnya Neratu, di sini Junior dia menangis terus. Pas Junior lagi menangis, Nana juga dia sangat panik. Dia karena Juniornya tidak berhenti menangis. Lalu di sini Nana yang lagi panik, tiba-tiba datanglah si Brokokokroni, si Kadal Buntung. Di sini si Kadal Buntung juga si Brokokokroni juga ngomong juga udah ngelantur kepada Nana. Jangan-jangan Junior nangis itu ayahnya dia lagi asik-asik sama cewek lain di hutan, kata si Brokokokroni. Di sini terlihat Nana juga sangat geram kepada si Brokokokroni. Lalu Nana juga langsung menampar pipinya si Brokokokroni sampai ngabangkiung. Di sini si Brokokokroni juga sudah 2 kali ditampar oleh Nana karena mulutnya yang kayak ember itu. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri sekaligus bocoran untuk nanti malam episode 11 November 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobatir terajong karena Mimin geus kabuda. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.